Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kita, di mana pada kesempatan ini kita akan mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit baca tentang sejarah hidup beliau. Dalam kesempatan kali ini kita mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh beliau, bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yusib minhu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelaskan kepada kita, barang siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusib minhu, maka orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, mayuridillahi bihi khaira, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, halan wa ma'alan, baik di saat itu dia mendapat kebaikan atau di masa yang akan datang. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya mendapat suatu kebaikan, yusib minhu, maka orang tersebut, hamba tersebut akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ujian dalam tubuhnya, yaitu dengan diberi penyakit, au malihi, atau di dalam hartanya, entah itu pekerjaannya bangkrut atau hartanya dicuri, atau ujian-ujian yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, au mahbubihi, atau seseorang yang ia cintai, entah itu anaknya, istrinya, keluarganya, ayahnya, ibunya, atau apapun yang ia cintai, dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lain karena Allah menghendaki orang tersebut mendapat kebaikan. Dikatakan oleh Abu Ubaid, makna daripada yusib minhu, akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yabtalihi bil masaib, diuji dengan musibah, agar apa? Agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya. Sebagian ulama menjelaskan arti daripada ujian tersebut adalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana baginya, musibah, entah itu penyakit atau kehilangan harta, atau ada yang terjadi pada orang yang ia kasihi. Tujuannya tak lain agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Jadi orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak semuanya terus kita bisa pandang, oh orang ini dapat musibah berarti orang ini buruk. Tidak. Karena ujian itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam Al-Quran yang namanya ujian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kepada hamba-hambanya akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ujian tersebut? Minal khauf, dengan rasa takut, wal ju', dan juga dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, harta yang kurang, kemiskinan, kefakiran, dan juga buah-buahan atau tanaman-tanaman yang tidak berbuah sedikitnya daripada buah-buahan tersebut. Itu ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam ayat ini, wa basyiris sabirin. Jadi orang-orang yang bersabar ini orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang bersabar? Dijelaskan dalam ayat tersebut, alladzina idza asabatuhum musibah, mereka yang ketika tertimpa musibah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah karena kesabarannya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mereka dapat salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi manusia nggak bisa menghindar dari ujian. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini tak lepas dengan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang sehat, kadang sakit, diuji sama Allah. Kadang nikmat, kadang diberi ujian sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan itu hilang daripada dirinya. Kadang punya harta yang berlimpah, kadang diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kehilangan hartanya atau kerjaannya tidak jalan sebagaimana biasanya. Nah, ini ujian-ujian ada hikmahnya, bukan tidak ada hikmahnya. Ada hikmah besar di dalamnya. Dan jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengangkat derajat hambanya atau menginginkan kebaikan dari hambanya, yusib minhu, maka hamba tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang sedang diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita su'dhan, jangan kita sangka kalau orang ini sedang diseksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya nggak ada enak-enaknya. Dikasih sakit nggak sembuh-sembuh, sakit belum selesai sudah dikasih musibah yang lain, musibah. Ini pasti karena perbuatan maksiatnya. Bukan. Bisa jadi orang ini sedang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya menjelaskan kepada kita, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka hambanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi malah kita yang nggak pernah dapat ujian, kita sedang nggak disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita jauh daripada kebaikan. Karena tanda-tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi ujian. Bahkan para kekasihnya Allah, anak cucu Adam ini yang paling istimewa dari keturunan anak cucu Adam ya para nabi sama para rasulnya Allah. Sedangkan Nabi sudah menjelaskan kepada kita apa? Asyadul bala, bencana, ujian yang paling besar dialami oleh siapa? Dialami oleh anbiya wal auliya, para nabinya Allah dan para wali-walinya Allah. Di sini kita dikasih tahu kalau ujian, bencana yang turun yang menguji seseorang bukan berarti semuanya adalah murka dari Allah. Karena apa? Para nabi diuji oleh Allah, para rasul diuji oleh Allah, para wali-walinya Allah juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu bukan karena Allah murka, tapi karena cintanya Allah kepada hambanya, dan Allah menghendaki hamba tersebut mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW yang ujiannya paling besar, tidak satu pun dari umatnya bisa menyamai ujian yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita seandainya dapat ujian tersebut, kita nggak mungkin mampu. Nabi Muhammad dalam kehidupannya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sudah pasti masuk surga, padahal nggak punya dosa. Ujian ini ngilangin dosa kita, nambah pahala. Nabi Muhammad pahalanya sudah banyak, surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad. Beliau nggak punya dosa tapi diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan kalau Allah menghendaki kebaikan, mencintai hambanya. Idza ahabballahu qaum, Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian itu tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bisa jadi ujian itu kena ke badan kita, diberi sakit sama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ke harta kita, atau ke suasana, dikasih kesedihan, dikasih banyak pikiran, dikasih minal khauf, rasa takut, rasa khawatir, diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala
agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sabara wahtasaba kana dzalika sababan lima aradahu Allah tabaraka wa ta'ala bihi. Kalau dia bersabar dan yahtasib, ikhlas, ridha dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin." Seorang muslim itu tidak tertimpa nasab, rasa taat. Jadi rasa susah, payah, capek yang luar biasa. Wala sabbin, dan juga tidak tertimpa sebuah penyakit, wala hammin wala huznin, tidak tertimpa pikiran, kemudian kesedihan atau penganiayaan dan lain sebagainya, hatta asyaukati yushakuha, dan dia juga tidak tertusuk duri, bahkan duri yang kecil sekalipun itu tidak tertusuk seorang muslim duri, illa kafarallahu biha min khatayahu, terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah yang turun itu tak lain mengampuni dosa manusia. Dalam hadis yang lain disabdakan oleh Rasulullah, "Mamin muslimin yusibuhu adza," tidak seorang pun dari muslim yang tertimpa sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menjadikan dirinya itu sakit, illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu warakus syajar, terkecuali dosanya berguguran sebagaimana dedaunan itu berguguran daripada pohonnya. Jadi kalau kita tertimpa musibah, mau itu rasa capek yang luar biasa, atau itu penyakit yang menimpa diri kita, bahkan sampai duri yang menusuk kaki kita, cuma duri saja, sakitnya nggak seberapa, terkecuali dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalau kita diberi ujian sama Allah berupa sakit, kita makanya dilarang untuk mengeluh. Karena apa? Orang yang sedang sakit, ketika dia merasakan rasa sakit tersebut, sedang diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia bersabar, bukan hanya mendapat ampunan, tapi dapat pahala daripada sabarnya. Dan ketika dia bersabar, dia masuk dalam kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar jazauhu apa? Imbalan bagi orang yang bersabar apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat dijelaskan sama Rasulullah, setiap orang ngambil gaji daripada pekerjaannya di muka bumi ini. Yang sholat ngambil gajinya sholat. Kau sholat sekian tahun, nih gajinya. Kau puasa sekian tahun, nih gajinya, sesuai dengan amalnya. Kecuali orang yang bersabar, gajinya orang yang bersabar itu seperti ember yang dituangkan. Kalau sholat ya sholatmu sekian, gajimu sekian. Puasa, puasamu sekian, gajimu sekian. Tapi orang yang bersabar ditumpahkan kepadanya pahala yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man wu'ika lailatan fasabara, sakit panas satu malam, kemudian dia bersabar atas penyakit panas yang sedang menimpa dirinya, wa radhiya biha, dan rela atas penyakit yang Allah berikan kepada dirinya atau ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh, maka dia itu diampuni dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Diampuni seluruh dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sakit itu pada hakikatnya, kalau nampak mata orang sakit itu nggak enak. Sakit panas, nggak bisa tidur, makan nggak enak, minum nggak enak. Tapi pada hakikatnya orang yang sakit itu sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Karena apa? Karena penyakitnya gugurkan dosanya. Kalau dia sabar, ada pahala di atasnya. Jadikan dirinya apa? Bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, maka dia dapat kebaikan daripada itu. Kalau sedang diuji, ada ujian yang datang kepada dirinya, fasabar, kemudian dia bersabar, maka baik bagi dirinya. Maka tidak ada yang jelek buat orang muslim. Karena manusia itu hanya dalam dua keadaan.
keadaan dia sedang mendapatkan kenikmatan, keadaan dia sedang mendapatkan ujian dari Allah. Sehat atau sakit, kaya atau miskin, keadaannya cuma dua, senang atau susah. Sedang dalam keadaan diberi nikmat atau sedang dalam keadaan diberi ujian sama Allah berupa musibah. Dan dua-duanya baik buat dia. Kalau dia diberi kenikmatan, dia syukur sama Allah, khairan lahu, baik bagi dirinya. Kalau diberi ujian, diberi penyakit, diberi kemiskinan, diberi apapun sama Allah yang tidak enak, fasabara, dia sabar, maka itu juga baik pada dirinya. Jadi nggak ada yang jadikan dia tidak baik, kecuali dia yang menjadikan itu tidak baik. Dikasih ujian sama Allah, justru dia marah-marah, nggak terima dengan ujiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang bahaya, dia nggak dapat apa-apa, justru malah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hakikatnya seseorang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sebuah penyakit atau apapun yang sedang menimpa dirinya, pada dasarnya Allah sedang ingin memberikan kebaikan bagi dirinya, yaitu dosanya diampuni, dan kalau dia bersabar dia mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Idza ahabballah qauman, kata Nabi Muhammad, kalau Allah mencintai sekelompok kaum, ibtalahum, maka kaum tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman sabara, barang siapa yang bersabar, falahus sabru, maka dia dapat kenikmatan dari hasil sabarnya, dicintai sama Allah Taala, diberi surga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man jazi'a, yang nggak terima, murka, nggak mau dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, falahul jaza, maka dia juga akan dapat murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyadzu billah. Jadi ujian ini sesuatu yang nggak bisa lepas dari manusia. Manusia hidup di muka bumi ini pasti ada ujiannya. Nah, supaya kita nggak tergolong sebagai orang yang rugi, maka belajar. Kalau diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan suatu cobaan, ujian, kita bersabar dan bisa nerima. Karena pada dasarnya kita kan tidak punya apa-apa. Kita diberi penyakit, badan ini punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini punyanya Allah. Sama Allah dikasih sakit, ya haknya Allah Ta'ala. Seperti seandainya orang lain punya telur, dia mau sarapan, telurnya di dadar. Terus kita datang marah, kamu kenapa kok telur ini di dadar? Harusnya direbus saja, jadi telur rebus lebih enak. Wah, ini bukan telur kau kok. Ini telurnya dia mau dadar, mau diceplok, mau dibikin mata sapi, mau direbus, mau diapa, terserah dia, yang punya dia. Begitu juga dengan Allah, semua yang ada pada kita punya Allah. Dikasih nikmat satu hari, besoknya nikmatnya diambil sama Allah Ta'ala. Ya kita nggak boleh berontak, wong itu dari Allah, punya Allah, dan kita pun milik Allah, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saat kita diuji ada kesempatan besar, apa? Ampunan dari Allah. Nah ini nggak gampang, ya memang nggak gampang. Wong saya sendiri juga masih belajar. Nggak semua orang bisa, kita semua masih belajar. Tapi kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Hei, seakan-akan Nabi Muhammad bicara sama kita, yang tertimpa musibah, yang sedang sakit, bahagialah dirimu, karena Allah tidak mengujimu dengan penyakit kecuali hendak mengampuni dosamu. Allah tidak mengujimu dengan sebuah penyakit kecuali ingin engkau bersabar dan dapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita itu mengeluh atas ujian atau penyakit yang Allah berikan kepada kita. Karena kita manusia ini belum tentu apa, kita kan kadangnya, wah saya kepingin tidak pernah dapat penyakit, sehat sepanjang masa. Belum tentu yang kita damba-dambakan itu baik buat kita. Belum tentu yang kita benci, yang kita jauhin itu baik juga buat kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Al-Quran apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran apa? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat dirimu. Sebaliknya juga bisa jadi kau mencintai sesuatu tapi itu nggak baik buat dirimu. Kita nggak tahu mana yang baik, Allah yang tahu mana yang terbaik bagi kita. Bisa jadi kita suka sama sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu nggak baik buat kita. Saya ini kepingin kaya, wah kepingin yang luar biasa, punya harta yang berlimpah.
Bisa jadi apa yang kau suka itu tidak baik dengan dirimu. Ternyata ketika kau kaya, tadinya sebelum kau kaya kau nggak pernah ninggalin sholat. Jadi kaya malah akhirnya ninggalin sholat, nggak pernah berbuat baik, nggak pernah ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti apa? Apa yang kau cintai justru malah menjerumuskan dirimu kepada murkanya Allah. Tapi bisa jadi terkadang kau tidak suka dengan sesuatu tapi khairun lakum, itu baik buat dirimu. Misal seseorang diberikan sakit sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia sakit akhirnya dia apa? Tahu nikmatnya sehat. Ya Allah, ternyata sehat ini nikmat yang luar biasa. Saya sehat bisa ibadah enak, bisa gini, bisa gini. Nah, penyakit itu ternyata yang Allah berikan kepada dirimu sebuah kebaikan. Karena apa? Menegur dirimu, jadikan engkau bisa jadi lebih baik. Terkadang manusia itu nggak akan tahu besarnya sebuah kenikmatan di saat kenikmatan itu ada pada dirinya. Tapi ketika kenikmatan itu hilang daripada dirinya, dia baru tahu ternyata kenikmatan itu luar biasa. Nah, terkadang kita di sama Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah mau kita nyadarin besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah syukur diberi kesehatan, dikasih sakit sama Allah Taala. Supaya apa? Tahu nikmatnya sehat, nikmatnya al-afiyah. Tujuannya apa? Allah mau merubah kita dari yang nggak pernah bersyukur, tahu nikmatnya sehat itu mahal, kemudian ketika sehat dia bersyukur kepada Allah Taala. Dikasih nikmatnya waktu, dikasih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita nggak sadar kalau itu kenikmatan, kita buang sia-sia. Nah, ujian, musibah itu datang terkadang ngingetkan kita tentang kenikmatan yang berlimpah yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah mau menghendaki kita jadi lebih baik. Yang tadinya nggak bersyukur, nggak tahu kalau kenikmatan itu besar, nggak tahu harganya kenikmatan tadi. Maka ketika sudah ada musibah tadi, ada ujian tadi, kita disadarkan, akhirnya kita berubah menjadi lebih baik. Nah, itu tujuan ujian itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan juga oleh Imam Anas ibnu Malik, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibnu Malik, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubah fid dunya." Terkadang Allah itu kalau mau kebaikan kepada hambanya, dipercepat hukumannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman yang harusnya dia rasakan di akhirat karena perbuatan dosa yang dia lakukan, dipercepat sama Allah dikasihkan di dunia. Yaitu berupa apa? Berupa ujian, sakit. Sakit itu kan gugurkan dosa. Kalau dosanya sudah diampuni sama Allah, maka dia nggak diseksa di akhiratnya Allah Taala. Sebaliknya kalau Allah nggak suka sama hambanya, nggak dihukum, hukumannya disimpan di akhirat yang sakitnya berlipat ganda daripada hukuman yang Allah turunkan di dunia ini. Jadi terkadang ada seorang hamba yang Allah cinta kepada dirinya, tapi dia masih punya perbuatan dosa, dia belum taubat sama Allah Taala, dikasih sakit sama Allah Taala. Nah, penyakit kalau dia sakit, dosanya diampuni sama Allah. Dia sabar, bukan hanya dosanya diampuni, tapi tambah dapat pahala. Orang sakit itu dengan tertimpa musibah sakit saja itu dosanya sudah diampuni. Kecuali kalau dia ngeluh, kalau dia marah, nggak terima dengan apa yang ditentukan sama Allah. Tapi kalau dia terima, dia tidak ngeluh, maka dapat ampunan dari Allah. Kalau dia sabar, dapat pahala dari kesabarannya menanggung penyakit yang sedang menimpa dirinya. Jadi ada sekelompok orang yang saking cintanya sama Allah didahulukan terlebih dahulu. Jadi nggak disiksa di akhiratnya Allah, di dunia dia dikasih penyakit. Kadang sakitnya sampai lama, dicuci sama Allah. Jadi tujuannya apa? Liyutahhiruhu, untuk membersihkan dirinya daripada dosa-dosa. Karena orang yang sabar atas penyakit yang sedang menimpa dirinya, dikatakan sama Rasulullah tadi apa? Dosanya berguguran sebagaimana dedaunan yang rontok dari pohonnya. Sampai habis itu daun, sampai habis itu dosa. Kemudian nanti di akhirat sudah nggak lagi dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak lagi dia mendapatkan hukuman daripada perbuatan dosanya. Karena apa? Sudah diampuni sama Allah di dunia. Ujian yang menimpa dirinya membersihkan dosa-dosanya. Jadi dari hadis ini kita jadi tahu, orang yang tertimpa musibah tidak selalu buruk. Jangan pernah suudzon sama orang yang tertimpa musibah. Dan juga jangan suudzon sama Allah Ta'ala ketika kita tertimpa musibah. Kenapa saya diperbuat begini sama Allah Ta'ala? Kenapa saya dikasih penyakit gak sembuh-sembuh? Kenapa saya ini diuji dengan ekonomi yang luar biasa? Miskin-miskin gak kaya-kaya.
Karena apa? Bisa jadi ujian itu tanda cintanya Allah kepada dirimu. Bisa jadi ketika engkau diberi harta saat ini sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana engkau mengeluh, saya kok kerja ke sana kemari nggak sukses-sukses. Bisa jadi ketika engkau sukses, engkau malah jauh dari Allah taala. Bisa jadi ketika engkau sukses, engkau malah menyekutukan Allah taala. Berapa banyak kita lihat saudara kita muslim di puncak kekayaannya lupa sama Allah, keluar dari agamanya Allah taala. Wa iyadzubillah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini ayat berat tapi nunjukkan kepada kita ini nggak tahu apa-apa, yang tahu tuh Allah mana yang baik buat kita. Maka nerimo, kita diajarkan nerimo Allah, karena Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Sama seperti kita waktu masih kecil, kita nggak tahu mana yang baik buat kita, mana yang buruk. Maka orang tua kita terkadang merintahkan kita sesuatu yang kita nggak suka. Karena apa? Orang tua tahu yang baik buat anak saya ini. Kita masih seneng kepingin main game lah misalnya. Orang tua kita marah, handphone diambil, dipaksa suruh tidur. Ini kan kita membenci sesuatu, tapi ternyata baik buat kita. Orang tua tahu kalau ini saya biarkan main, kalau ini saya biarkan nggak tidur, rusak nanti kehidupannya. Besok pagi dia ngantuk, dia nggak sekolah, atau di sekolah dia nggak ngatekkan pelajaran, atau gini. Orang tua tahu baiknya buat anaknya seperti apa. Bisa jadi kita benci kepada sesuatu, kita nggak senang disuruh tidur tadi, nggak senang suruh berhenti dari main game, tapi orang tua tahu kalau ini kebaikan buat kita. Makanya kita dipaksa untuk ngikutin. Nah juga Allah Subhanahu Wa Taala tahu mana yang lebih baik untuk kita. Jadi ujian tak lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala mau kita menjadi lebih baik. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang dosa yang diampuni. Apakah kalau seseorang hamba itu diberi ujian sama Allah, sakit, tadi kan diampuni dosanya. Ini dosa semua, dosa besar apa dosa kecil? Kalau zahirul hadis yang disebut di sini dosa, berarti mencakup dosa besar dengan dosa kecil. Jadi seorang hamba ketika dapat ujian dari Allah, diberikan penyakit sama Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya sama Allah Ta'ala. Tapi jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan kalau dosa yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Mereka beristinbat dari hadisnya Rasulullah, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan dari hari Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan. Tujuannya orang diuji itu supaya bisa sadar, bisa bersabar. Kalau ujiannya sendiri, jadikan dosamu diampuni. Kalau kau bersabar, kau dapat ajar, dapat thawab, dapat pahala di atasnya. Ujiannya sendiri sudah ngampunin dosamu, dan ketika engkau bersabar atas ujian yang Allah turunkan kepada dirimu, engkau dapat pahala di atasnya. Kalau kau nggak sabar, ya dosamu cuma diampunin, pahala tidak ada. Tapi kalau kau bersabar, maka dosamu diampuni dan engkau juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya buat mukmin enak. Di musim dia nikmat, syukur, baik. Di musim dia sedang dapat ujian, cobaan, musibah, dia sabar, dia dapat kebaikan. Ini nggak didapatkan kecuali hanya untuk mukmin. Selain mukmin nggak dapat. Orang beriman ini dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya enak. Saat nikmat dia syukur, dapat kebaikan. Saat sedang diberi ujian, diberi musibah, dia bersabar, dia dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari hadis ini kita bisa tahu ujian, baik itu berupa sakit atau apapun itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Orang sakit diperintahkan cari obatnya. Yang tidak boleh itu ngeluh dari penyakitnya dan nggak terima kenapa dirinya dikasih sakit sama Allah. Sakit dia nyari obat boleh supaya sembuh. Yang nggak boleh itu dia nggak terima, kemudian ngeluh. Jadi sekarang kita pahami dari hadis ini, orang yang ketika diberi sakit sama Allah Ta'ala, Allah sedang menginginkan kebaikan bagi dirinya. Apa? Diampuni dosanya, apalagi dinaikkan derajatnya, apalagi dapat pahala dari Allah Ta'ala. Nah kalau dia ngeluh kan seakan dia dikasih sakit sama Allah, terus dia ngeluh, kenapa kok saya sakit gak sembuh-sembuh, kenapa saya harus sakit, gak terima. Itu kan berarti seakan-akan dia mengatakan apa? Kenapa saya harus diampuni dosa-dosa saya? Kenapa saya harus dapat pahala? Kenapa saya harus dapat surga? Seakan dia berkata demikian.
Karena apa? Dia sedang diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Dia sedang mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Maka mengeluh itu justru seakan dia tidak terima dengan ampunan Allah. Seakan dia tidak terima dengan ganjaran yang Allah siapkan kepada dirinya. Maka kalau sakit jangan ngeluh. Kalau sakit ikhlas. Cari obat, tetap cari obat. Tapi jadikan penyakitmu itu sarana untuk mendidikmu lebih bersabar dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cobaan gak mungkin lepas dari manusia. Dan orang yang dapat ujian, dapat musibah bukan berarti dimurkai, tapi bisa jadi dia diangkat derajatnya sama Allah. Karena para nabi dan para wali, mereka yang paling besar mendapatkan ujian dari Allah, paling banyak dan paling dahsyat diuji sama Allah. Siapa manusia ini yang diuji, yang bisa ngalahkan ujian yang diterima sama Rasulullah? Kau mau bilang saya diuji dengan kemiskinan? Nabi Muhammad hidup mulai dari muda. Kekayaan harta Nabi nggak mau. Nabi hidup berpuluh-puluh tahun dalam keadaan kita nggak bisa katakan Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad ini kaya. Orang miskin itu yang nggak punya harta, dia nyari harta tapi nggak punya harta. Nabi Muhammad nggak mau sama harta, berarti kan kaya. Nggak butuh dengan harta. Nabi Muhammad ini kaya, nggak butuh. Makanya kita sering dengar Nabi kita, Nabi Muhammad itu ummi. Dalam bahasa Arab dikatakan nggak bisa baca, nggak bisa nulis karena nggak butuh. Kita ini belajar baca, belajar nulis karena butuh ilmu kan. Ilmu nggak bisa kita dapatkan kecuali kita bisa baca, kecuali bisa nulis. Kita membutuhkan ilmu, makanya kita belajar. Kalau Nabi Muhammad diajari langsung sama Allah, jadi baca sama nulisnya nggak butuh. Bukan berarti Nabi bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, karena nggak butuh dengan itu. Beliau dididik langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ahsana ta'dib, sebaik-baik pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ujian ini tanda cintanya Allah. Kadang kita diuji. Justru kalau kita nggak pernah dapat ujian dari Allah, ini yang bahaya. Apakah kita sedang istidraj? Apakah Allah sedang tidak peduli dengan kita? Apakah kita ini nggak diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan? Orang tua yang sayang sama anaknya, itu kalau anaknya berbuat salah ditegur, tandanya orang tua cinta. Orang tua itu kalau marah kan bukan karena jahat sama anaknya. Karena apa? Karena cinta. Dimarahin, kadang dipukul, kadang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu kan tanda cinta. Nah kita ini kalau berlumuran dosa, banyak salah, nggak ada teguran dari Allah, nggak ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bahaya. Sampai dulu ada salah seorang wanita solehah, kerja, dia di tempat majikannya kerja bertahun-tahun nggak pernah dapat ujian dari Allah, hidupnya enak saja. Akhirnya takut, dia pamit sama majikannya, izinkan saya keluar. Sampai majikannya bilang apa? Kenapa? Apakah saya berbuat buruk kepada anda? Kok kau tiba-tiba nih nggak ada angin, nggak ada hujan, kok minta pamit? Enggak, saya mau keluar sudah. Pokoknya izinkan saya keluar. Sudah diizinkan keluar. Keluar dari rumah majikannya baru beberapa langkah nginjak duri. Nginjak duri, dia teringat dengan hadisnya Rasulullah. Allah itu kalau cinta kepada hambanya diberikan ujian. Bahkan rasa sakit duri yang kau injak pun itu menjadikan Allah mengampuni dosa-dosamu. Maka ketika kakinya tertusuk duri, dia mengucap alhamdulillah, ternyata saya masih diuji sama Allah Ta'ala. Balik ke tempat majikannya minta kerja lagi. Pikirannya sampai seperti itu. Lah kalau bisa justru nggak dapat ujian sama sekali, karena kita nggak mampu dapat ujian. Tapi sebaliknya justru ujian itu ngangkat derajat. Nabi Muhammad lihat lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Kalau ada yang ngomong ujian saya besar apa, saya nggak pernah punya bapak. Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal. Diuji sama Allah Ta'ala. 6 tahun ibunya meninggal. Satu-satunya keluarga yang dia miliki yang paling besar apa? Kakeknya. Diasuh kakeknya 2 tahun, kakeknya meninggal. Orang-orang tercintanya tadi dikatakan apa? Diuji sama Allah, imma fi malihi, hartanya, au badanihi, atau tubuhnya, au mahbubihi, atau orang-orang tercintanya. Nabi Muhammad orang-orang tercintanya hilang. Dan terus diuji sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak-anaknya wafat, meninggal dunia. Bahkan Nabi Muhammad ini saking senangnya ketika punya anak Ibrahim,
anaknya Ibrahim waktu lahir itu beliau sampai ngetok pintu rumahnya orang-orang Madinah, dikabarin sama Nabi, aku dapat anak, diberi keturunan lagi sama Allah Ta'ala. Bahagia, diberikan keturunan sama Allah, anak Ibrahim. Gak lama anaknya Ibrahim meninggal dunia, masih bayi. Nangis Nabi. Apakah tangisan Nabi tidak rela karena kenikmatan yang Allah berikan kepada diri dia? Enggak, karena manusia itu ya fitrahnya manusia itu kalau dapat musibah dia nangis. Tapi bukan berarti tangisannya tidak rela dengan ghadha wal qadar. Nabi Muhammad, para sahabatnya meninggal dunia, beliau nangis. Di perang Mu'tah saja Nabi Muhammad di Madinah, sahabatnya di Mu'tah. Itu Nabi Muhammad dengan mukjizat yang Allah berikan nyeritakan kepada sahabatnya di masjid tentang kejadian peperangan di Mu'tah live. Jadi sahabatnya sedang perang, Nabi nyeritakan, saat ini pedang dibawa oleh sahabat fulan, kemudian fulan gugur, kemudian rayah atau panjinya Rasulullah tadi dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, maka terbunuhlah Ja'far, dan saat ini dipegang oleh fulan. Diceritakan sama Nabi dan peperangan sedang terjadi. Dan setiap kali Nabi menyebutkan sahabatnya meninggal dunia, beliau meneteskan air mata, sedih. Bukan tidak rela dengan ghadhaillah, beliau rela, tapi namanya manusia nangis. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dari kecil sudah dapat ujian. Dari ujian ini bukan karena keburukan, tapi karena rasa cinta Allah kepada hambanya. Allah mau hambanya dapat kebaikan, diuji. Asyad al-bala indal anbiya wal auliya. Jadi bencana yang besar itu dialami sama para nabi dan para wali. Anda punya sakit panas, Nabi Muhammad sakit panas. Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, dapatkan Nabi Muhammad dalam keadaan panas yang luar biasa badannya. Dan tadi penyakit panas diriwayatkan dari Abu Hurairah, orang yang sakit panas 1 malam saja, fasabara, dia sabar, wa radhiya anillah, dan ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, diampuni, kharaja min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Diampuni dosanya seperti baru dilahirkan sama ibunya. Nabi Muhammad ya sakit. Ibn Mas'ud masuk melihat Nabi Muhammad sakit panas, sampai ditanya, ya Rasulullah, engkau ini sakit panas, wa'kan syadidan, panasmu yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad, iya, saya itu juga memiliki rasa sakit panas ini, sebagaimana kalian juga punya sakit panas, dan sakit panasnya Nabi Muhammad 2 kali lipat daripada orang biasa. Diuji sama Allah Ta'ala. Nabi ngajarkan kepada kita sabar, karena sabar ini jaza, imbalannya dari Allah apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi dulu ketemu sama salah seorang sahabat, beliau katakan apa? Mau enggak kau saya tunjukkan perempuan penduduk surga? Mau ya Rasulullah, ada penduduk surganya Allah di muka bumi ini. Mau enggak engkau saya tunjukkan penduduk surga? Mau ya Rasulullah. Mana itu? Perempuan as-sauda, yang kulitnya itu hitam. Jadi sini juga nunjukkan kita surga ini tidak milih-milih. Bukan berarti kau tampan kau masuk surga. Banyak orang tampan di nerakanya Allah Ta'ala. Bukan berarti kau kulitmu putih kau di surga. Surga nggak ngelihat kulit, nggak ngelihat nasab, nggak ngelihat bangsa, nggak ngelihat suku, nggak ngelihat negara. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Nabi Muhammad dulu, perempuan penduduk surga. Maka wanita itu nggak lama datangin Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit. Usri'u wa inni atakasyaf. Fad'ullaha ta'ala li. Maka doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku ya Rasulullah. Jadi dia datang kepada Nabi Muhammad ngeluh dia punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit sarak. Lalu zaman sekarang penyakit itu disebut epilepsi. Jadi ada sesuatu yang di otaknya dia, jadi dia kejang-kejang jatuh. Dan hebatnya perempuan ini apa? Dia minta doa sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada wanita tersebut, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar, maka imbalan daripada sabarmu ini punya penyakit seperti ini surga. Tapi kalau kau nggak mau, aku bisa doakan dirimu dan engkau akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini milih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia minta sama Nabi Muhammad, ini yang luar biasa. Ya Rasulullah, inni atakasyaf. Aku itu kalau sedang epilepsi kumat, jatuh kejang, auratku terbuka.
Jadi karena kejang-kejang jatuh, terkadang roknya kebuka, pakaiannya kebuka, aurat saya kebuka. Padahal di saat seperti itu uzur, nggak buka aurat secara tengah jam, namanya hilang akal, hilang kesadaran, sedang sakit. Tapi dipikirkan kalau saya sedang kumat penyakit ini ya Rasulullah, aurat saya kebuka. Doakan, saya milih sabar nggak apa-apa, tapi doakan supaya aurat saya tidak kebuka. Maka didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Perempuan zaman sekarang nggak usah sakit, nggak medulikan sama auratnya. Ini perempuan zaman dulu sakit mikirkan auratnya. Saya kalau sedang kumat epilepsi saya jatuh, aurat saya terbuka. Doakan ya Rasulullah supaya aurat saya tertutup. Jadi orang yang sakit ketika dia sabar, bukan berarti tidak boleh minta obat, boleh. Nabi Muhammad pun nawarin kepada dia, kalau kau mau saya doakan sembuh. Doanya Nabi mustajab. Tapi kalau kau mau bersabar, di balik sabar ini ada surganya Allah Ta'ala, dia lebih milih sabar. Nah kalau kita nggak mampu, kalau kita sakit sudah milihnya sembuh. Di sini Nabi Muhammad mau menunjukkan kepada kita, tidak semua orang itu sama seperti kita. Ada orang yang tingkatannya lebih besar. Bahkan ini wanita, laki-laki saja belum tentu mampu nahan rasa sakit. Jadi orang yang sedang sakit itu sedang mendapatkan ampunan dari Allah. Bukan berarti kita terus gak cari obat, tetap cari obat. Cuma jangan mengeluh karena engkau saat itu sedang disayang sama Allah. Engkau sedang diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau mengeluh malah justru menghilangkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak berikan kepada dirimu. Tapi sabar justru akan mengangkat derajatmu. Jadi orang sakit ini luar biasa, sedang mendapatkan. Makanya kita bayangkan, kadang ada orang di sekeliling kita yang diberi ujian sama Allah, bisa sabar luar biasa, yang kalau kita di posisinya mungkin kita nggak mampu. Ada orang sama Allah dikasih penyakit gagal ginjal, wa'iyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari penyakit tersebut. Cuci darah 1 minggu 2 kali, dia bisa sabar yang luar biasa dan nerima. Kalau kita di posisinya mungkin kita nggak mampu. Dan kalau kita melihat orang yang sedang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebetulnya Allah sedang mengingatkan kita, kalau kenikmatan itu mahal, syukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu. Dan bukan berarti orang yang sedang diberi penyakit sama Allah nggak bersyukur atas penyakitnya, tidak. Tapi Allah sedang menghendaki kebaikan bagi dirinya. Dia sedang diuji sama Allah, diampuni dosanya, disucikan oleh Allah, diangkat ke derajat yang lebih besar. Dulu ada salah seorang wanita yang dia ngelihat ayahnya nggak tega sakit, kemudian dia ngeluh kepada salah seorang ulama. Maka diingatkan kembali sama ulama tersebut, kau nggak tega ngelihat ayahmu sakit, memang itu bagus, itu engkau anak yang solehah berarti. Tapi mana yang lebih mulia, engkau atau Fatimah Zahra? Ya jelas Fatimah Zahra lebih mulia dari saya. Fatimah Zahra ngelihat ayahnya disakitin berhari-hari, bertahun-tahun. Lihat ayahnya sakit, lihat ayahnya dihina, tapi beliau tidak pernah su'dzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah berburuk sangka. Sebagai anak, kau tetap harus berusaha supaya ayahmu dapat kesembuhan. Cuma jangan sampai engkau itu berburuk sangka kepada Allah sampai akhirnya tidak terima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya orang yang dapat ujian itu dia sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan sama para ulama, yatabayanu sidqul mu'min, nampak kejujuran seorang yang beriman kepada Allah itu di waktu ujian. Kalau di waktu nikmat bersyukur itu banyak orang yang bisa. Tapi ketika dapat ujian dia masih bisa bersyukur kepada Allah, ini berarti hamba yang sidq, hamba yang betul-betul jujur kepada Allah Ta'ala. Karena kebanyakan manusia kalau sedang nikmat dia syukur, tapi kalau dapat ujian dia nggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang ulama besar namanya Wahab ibnu Munbih, sampai beliau berkata apa? Saya itu kalau dikasih ujian sama Allah saya bersyukur. Para wali-walinya Allah itu kalau dikasih ujian sama Allah bersyukur. Karena apa? Pada hakikatnya dia sedang diampuni dosanya. Dikasih sakit itu kan kenikmatan, diampuni dosanya dapat pahala. Tapi justru kalau saya dikasih kenikmatan sama Allah saya takut. Karena apa? Di situ waktu ujian.
Kalau kita dikasih kenikmatan, wah seneng kan? Buat para wali Allah kenikmatan itu justru ujian. Jangan sampai saya terlena dengan kenikmatan, lupa sama Allah Ta'ala. Dikasih nikmat kaya malah saya lupa. Jadi mereka malah takut kalau dapat kenikmatan, takut kalau dapat ujian, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini derajatnya para wali Allah. Kalau kita masih tahapnya dikasih nikmat sama Allah, seneng, dikasih ujian sama Allah, kita doa seperti saat hujan turun, Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah pindahkan ini ujian ke tempat lain, jangan ke saya aja. Tapi mereka para wali Allah malah bersyukur karena saat itu mereka sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang wanita juga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika sakit panas dia tuh badannya menggigil, digerak-gerakkan, sampai ditanyai sama Nabi Muhammad, kenapa kau ini kok banyak gerak ini? Dia bilang, humma, saya kena penyakit panas ya Rasulullah. La barakallahu fi humma, semoga Allah tidak memberkahi penyakit. Jadi dia menghina penyakit ini. Kayak kita mungkin lagi sakit gigi tidak sembuh-sembuh, minum obatnya, setan gigi ini. Jadi kita misuh-misuh sendiri sama penyakit tadi. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan kau caci penyakit, karena penyakit itu sedang membersihkan dirimu seperti api yang membersihkan karat tadi. Jadi besi itu ada karatannya, dibersihkan. Penyakit yang menimpa dirimu itu sedang membersihkan dirimu, maka jangan kau hina penyakit tersebut, seakan-akan kau menghina ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menghina penyakit tidak bikin kita sembuh. Coba kita sakit pusing, kita mau ngomong setan 1000 kali, tidak sembuh. Mau ngomong iblis sekalipun nggak akan sembuh. Yang ada justru kalau kita mencaci, berarti kita nggak nerima dengan ketentuan Allah. Malah akhirnya kebaikan-kebaikan yang sudah ditakdirkan sama Allah jauh hilang dari kita. Jadi di sini hadis ini menunjukkan kepada kita di dalam setiap penyakit atau ujian yang Allah sedang turunkan kepada dirimu, baik itu penyakit atau ujian-ujian yang lain, yukaffiru al khataya, menghapus dosa-dosamu. Jadi dosa-dosamu sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau sedang mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kita dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita diuji, diberikan penyakit sama Allah, kita dijadikan orang yang bisa bersabar atas penyakit yang sedang menimpa kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan derajat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.